أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang banyak semangat ini bapak-bapak, ibu-ibu, tak kedengaran suaranya. Saya ulangilah sekali lagi ya, supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke-17 ini masih diberikan Allah kepada kita semua berupa nikmatnya, nikmat kesehatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang masih dianugerahkan Allah ke dalam hati kita, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Salawat beriringan salam, mari sama-sama kita kirim salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena yakin dan percayalah bahwasanya pertolongan yang sangat kita butuh adalah pertolongan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mau menolong kita kalau di dunia ini kita tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah. Tepatnya ini malam 17. Bahwasanya yang terjadi 14 abad yang telah lalu, 17 Ramadan ini adalah nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Di mana turunnya Al-Quran? Di kota Makkah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira. Pada saat itu datanglah Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama diturunkan Allah itu, Bu, Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka diulangkan setiap 3 kali, maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini merupakan kalamullah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup kita. Kalaulah tak ada Quran, maka tak ada cahaya di dunia ini. Setiap segala sesuatu, baik itu mesin ataupun yang lainnya, pasti ada buku pedoman dan petunjuknya. Juga kita ini diciptakan Allah, manusia ini ada juga buku pedoman dan petunjuknya. Apa itu? Yakni Al-Quran. Pada malam ini juga sudah kita melalui 15 Ramadan tepatnya. Bergantilah surah di dalam bacaan salat tarawih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka tepatlah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan juga di dalam bulan puasa ini adalah malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar, Bu? Malam Lailatul Qadar adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Malam Lailatul Qadar itu kalau dianugerahkan kepada seorang hamba, maka ia mendapatkan pahala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan, Bu, Pak, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi Rasulullah mengatakan umatku itu umurnya antara kisaran 60 ke 70 tahun. Artinya, kalau kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar,
maka kita sudah melampaui batas umur umat Nabi Muhammad. Artinya kita sudah mendapatkan bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, haruslah giat-giat kita melaksanakan amal ibadah, terutama di bulan tarawih ini. Di bulan Ramadan ini, mengerjakan salat tarawih, dan di siang harinya kita melaksanakan puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu artinya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, "Wahai sahabat, apakah bisa kami ini masuk surganya Allah dengan seluruh amal ibadah kami?" Lalu Rasulullah menjawab, "Bahkan saya sendiri pun tak akan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalan yang kukerjakan di dunia ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kembali, "Yang bisa membuat seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah adalah rahmatillahi ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak pun amal kita, sebanyak apapun zikir, ibadah, sedekah kita, kalau kita belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka kita tak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi pertanyaannya, banyak orang yang beramal, banyak amal ibadahnya, kenapa tak bisa masuk ke surganya Allah? Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi dia beramal ibadah karena riya. Maka salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah beramal ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya di bulan suci Ramadan inilah 10 pertama sudah kita lalui. Kalau kita sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa, dan di malamnya kita salat tarawih dengan sungguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ausatuhu maghfirah. Dan yang kedua, pertengahan bulan Ramadan yang kedua itu sedang kita rasakan ini 10 di pertengahan itu merupakan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala ini juga sangat kita butuhkan. Tak ada manusia yang tak salah. Semua manusia bersalah. Kalau ada hari ini orang mengatakan aku tak salah, ya Allah, aku ini suci, maka dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh hamba-Ku, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Satu yang tak Allah ampuni, Bu, apa itu? Dosa syirik. Selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Jangankan kita ini sebagai manusia biasa, satu nabi yang tidak pernah melakukan salah dan dosa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Artinya beliau maksum, terjaga daripada dosa. Nabi yang pertama diciptakan Allah adalah Nabi apa, Bu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diperingatkan Allah, wala taqrabas syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Pohon apa itu? Pohon khuldi. Tetapi iman Nabi Adam ini kokoh. Tapi ada istrinya bernama Siti Hawa. Bagaimana setan ini menggoda Adam alaihissalam? Melalui istrinya. Makanya hari ini kalau banyak bapak-bapak melakukan kesalahan itu, kalau imannya kokoh, tak lain dan tak bukan istrinya lah yang salah. Jadi, ayolah kita makan buah khuldi, Bang. Enak itu. Maka Adam alaihissalam pun tergoda memakan buah khuldi. Pada saat itu dimakannya lah buah khuldi itu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada Adam alaihissalam.
Maka dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala Adam alaihissalam daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah pisahkan Adam alaihissalam dan Siti Hawa selama 40 tahun lamanya sebagai hukuman karena memakan buah khuldi tadi. Kalaupun tak ada buah khuldi, Bu, tak ada kita ini semua, Bu. Karena kita ini semua adalah cucu anak Adam alaihissalam. Setelah 40 tahun lamanya, beliau selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika kau tak ampuni kami ya Allah, dan tak kau kasihani kami ya Allah, termasuklah kami orang-orang yang zalim. Maka setelah 40 tahun dia membaca itu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dipertemukannya lah kembali Nabi di Mekah tepatnya. Makanya sampailah hari ini kita ada semuanya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Juga Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah untuk istiqamah dalam berdakwah kepada Allah. Tetapi ujian daripada hamba Allah, umat Nabi Yunus alaihissalam setiap hari tak tahan Nabi Yunus. Dia marah lalu pergi. Di dalam perginya itu menumpanglah kapal. Dalam kapal itu nakhoda mengumumkan harus ada satu orang yang dikorbankan, kalau tak kapal ini tenggelam semua. Maka dikorbankanlah Nabi Yunus setelah melalui 3 kali ujian. Dan tak kala dikeluarkan, dicampakkan ke laut, datanglah ikan nun menyambar Nabi Yunus alaihissalam. Setelah di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus alaihissalam berputus asa kepada Allah. Macam manalah keluar ini dari perut ikan ini? Di dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan nun, dan kegelapan lautan, Nabi Yunus alaihissalam minta ampun kepada Allah. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah terus didaunkan Nabi Yunus di dalam perut ikan nun. Akhirnya Allah membuat ikan nun bersin dan keluarlah Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dijamin Allah maksum tak melakukan kesalahan dan dosa. Kan tetapi Nabi Muhammad mempunyai hati yang tawadhu, rendah hati. Maka dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad tidur, beliau mendawamkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, tiada Tuhan selain Engkau, dan aku bertobat kepadamu. Maka ini mengindikasikan dan mengajarkan kepada kita semua umatnya untuk selalu bertaubat, beristighfar sebelum tidur 100 kali banyaknya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu namanya aitqum minan nar wa adkhalallahu jannah. Pembebasan seorang hamba daripada api neraka dan memasukkannya ke dalam surga Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba mendekati akhir Ramadan, beliau semakin kencang ikat sarungnya bersama sahabat. Semakin Ramadan berakhir, semakin kencang pula lah amal ibadah Rasulullah dan para sahabat. Beda sama kita sekarang ini, Bu. Semakin Ramadan berakhir, semakin sedikit jemaah yang ada di masjid. Awal-awalnya aja semangat, sudah sampai akhir hanyalah 1 baris. Bahkan 1 baris itu pun tak penuh. Itulah umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 terakhir itulah para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di masjid. Ayo Pak, kalau kita ada waktu tak bisa 10 hari, 1 hari pun jadilah kita beriktikaf di masjid kita ini. Agar kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mencari malam Lailatul Qadar itu salah satu caranya adalah beriktikaf di masjid. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan dari api neraka ini kita tak bisa menjamin diri kita ini bebas daripada api neraka. Bahkan Ustadz Kiai pun tak menjamin dia masuk surganya Allah. Bahkan yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mengetahui agamanya dan dia tidak melakukannya, maka dicampakkanlah dia ke dalam neraka. Makanya kita ini haruslah
selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Ramadan berakhir semakinlah kencang ibadah kita, dan insya Allah nanti Idul Fitri kita berjumpa dengan Idul Fitri kita sudah terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan, karena seluruh dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan dibakar. Makanya Ramadan itu siang harinya terik, panas. Kebanyakan begitu, selama 30 hari itu kita perhatikan, Bu. Lebih banyak panasnya daripada dinginnya. Karena apa? Begitulah Allah menciptakan takdirnya Ramadan untuk membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya ayo anak muda, sebanyak apapun dosa kita, selain daripada narkoba yang lainnya, ayo kita sama-sama beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.